Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi web server, Apache, dan Mint di Debian 9.5. Oke, jadi saya akan menjelaskan web server terlebih dahulu. Server atau web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP ataupun HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya dikenal dengan nama web browser, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web pada umumnya akan dibentuk dokumen HTML. Fungsi dari web server sendiri adalah untuk mengelola website yang telah online. Agar semuanya berjalan lancar, web server berperan sebagai perantara antara mesin server dan klien. Web server menarik konten dari server pada setiap permintaan user dan mengirimkannya ke web. Kemudian ada Apache. Apache sendiri adalah suatu software web server yang gratis dan bersifat open source. Nama resminya sendiri adalah Apache HTTP Server. Dikelola dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Kemudian ada Mint. Mint merupakan aplikasi web server yang baru rilis pada tahun 2004. Mint juga tidak kalah dengan Apache karena dia menjadi salah satu web server yang disukai oleh para pemilik website. Oke, jadi di sini pastikan bahwa kalian telah melakukan konfigurasi DNS maupun DHCP server, dan juga pastikan bahwa Debian terhubung dengan internet. Oke, sebelumnya di sini kita masuk dulu ke DNS. Kemudian di sini saya akan meremote DNS-nya menggunakan putih. Masuk menggunakan IP address 192.168.4328, kemudian portnya 22, kemudian kita klik open. Masuk usernya sebagai .vnk, kemudian password 23, SU123. Oke, di sini pertama-tama kita hubungkan terlebih dahulu ke bridge adapter. Nah, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita balik ke putih. Di sini langkah yang pertama kita pastikan bahwa kalian sudah mengkonfigurasi DNS di dalam Debian-nya. Untuk konfigurasi DNS tersendiri, kalian bisa menginstal paket Gen 9, kemudian lakukan konfigurasi DNS. Nah, di sini saya akan lakukan pengujian apabila kita sudah menginstal mengkonfigurasi DNS. Bisa menggunakan perintah dig. Oke, ini kita close dulu dan kita login lagi. Nah, kita bisa menggunakan dig information technology.net. Nah, jika seperti ini berarti kalian sudah berhasil sudah mengkonfigurasi DNS. Berikut merupakan nama domainnya, kemudian ini merupakan IP servernya. Setelah itu di sini saya akan menginstal paket Apache 2. Langkah awal pastinya kita menginstal paketnya kan dengan menggunakan perintah apt kemudian install Apache 2. Lanjut kita klik enter. Kemudian kita klik ya untuk melanjutkan penginstalan Apache 2. Kemudian kita tunggu hingga paketnya terinstall. Oke, setelah paket terinstall, sini kita pindah ke direktori Apache 2 sites available dengan menggunakan perintah cd, kemudian etc apache 2, kemudian sites available, dan kita ketik ls untuk melihat file yang tersedia.
Nah, di sini saya akan mengcopy file 00 strip default.conf ini untuk membackupnya menjadi information technology.conf. Untuk membackupnya bisa menggunakan perintah cp kemudian 000 default.conf kemudian menjadi information technology.conf. Oke, setelah itu di sini kita klik enter. Kemudian kita ketik ls. Di sini kita bisa lihat bahwa kita berhasil melakukan backup atau copy file 00 default.conf menjadi information technology.conf. Aja di sini kita ganti pada bagian server name information technology.conf-nya. Untuk masuk ke information technology.conf, kita bisa menggunakan perintah nano information technology.conf. Nah, di sini saya akan mengubah pada bagian server name-nya di sini menjadi server name information technology .net. Ini www saja, tambahkan. Oke, selanjutnya setelah kita mengubah ininya, kita jangan lupa untuk kita simpan menggunakan perintah ctrl+x y kemudian enter. Setelah itu kita masuk ke direktori var www.html dengan menggunakan perintah cd var www.html. Kemudian kita klik enter. Setelah itu di sini langkah selanjutnya kita edit file index.html. Kita ls s. Nah, ini kita edit file ini nano index.html. Nah, di sini saya akan mengedit untuk bagian title-nya. Ini saya akan mengubahnya menjadi information technology. Setelah itu, setelah kita berhasil mengubahnya, kita buka pada pembagian pembukaan. Bentar, kita cari terlebih dahulu. Nah, pada bagian page Debian default page ini, saya ganti menjadi welcome to my site. Kemudian kita simpan menjadi ctrl+x y kemudian enter. Setelah itu kita nonaktifkan file 00 default.conf menggunakan perintah to beside 000 default.conf. Nah, bisa kita lihat bahwa ini default.conf sudah berhasil kita menaktifkan. Selanjutnya kita selesai konfigurasi, kita lakukan perintah etc init.d kemudian apc to restart. Nah, kita ke bin terlebih dahulu, cd etc bin dan ls. Di sini saya akan mengubah beberapa konfigurasi pada bagian nano.conf.local. Ini saya akan menambahkan www saja. www.informationtechnology.net. Ini kita simpan, kemudian nano 28. Ini tambahkan ini kita nggak usah tambahkan, kita tambahkan pada information technology.net saja. Information technology aja. Ini kita tambahkan www. Oke.
Jadi kita simpan. Kita simpan menggunakan perintah etc, kemudian init.d. Kita akan perintah pada conf.local. Sudah, kita simpan aja etc init.d pin 9 restart. Itu kita di www.information-technology.net. Oke, telah berhasil. Setelah itu kita selanjutnya kita ke klien untuk melakukan pengujian. Sini kita ubah dulu ke host only yang Debian-nya. Network setting, kemudian Sunny. Pastikan bahwa ininya allow all dan kabelnya connected. Kemudian OK. Nanti kita balik ke klien, kita klik disable dan juga enable. Kemudian kita tunggu beberapa saat hingga kita mendapatkan IP address. Nanti kita periksa. Sini kita bisa lihat bahwa klien sudah terhubung ke information-technology.net dan juga telah mendapatkan IP address 192.168.43.3 dengan DNS 192.168.43.28 sesuai dengan IP server. Kemudian sebelum kita akan pengujian di web server, di sini kita akan pengujian di CMD terlebih dahulu dan lakukan ping terhadap www.information-technology.net. www.information-technology.net. Nah, sini hasil replay artinya kita telah berhasil terhubung ke web server menggunakan CMD dan juga NS lookup www.information-technology.net. Ini bisa kita lihat server address. Server address dan juga name address-nya. Di sini yang ada FTP, kemudian juga ada name server. Nah, itu kita lakukan pengujian melalui web browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian kita ketikkan www.information-technology.net. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil masuk ke information-technology.net dan kita berhasil mengubahnya menjadi welcome to my site. Dan kalian juga bisa menggunakan IP DNS yaitu 92.168.43.28. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita berhasil masuk ke information technology dan juga ininya berhasil kita ubah menjadi welcome to my site. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan menginstal paket Mint. Kita balik lagi ke Putih. Untuk instalasi Mint kita stop dulu Apache. Banyak menggunakan perintah sistem. Kita ini dulu close. Jadi kita ke Putih lagi. Remote menggunakan IP address, kemudian load dan open. Login, password, user, kemudian password. Oke, selanjutnya di sini kita
stop dulu Apache 2-nya menggunakan perintah sistem ctl stop Apache 2. Setelah itu kita lakukan pengecekan menggunakan perintah sistem ctl status Apache. Kemudian kita enter. Di sini bisa kita lihat bahwa ininya status Apache-nya adalah inaktif, berarti sudah berhasil kita stop. Kemudian kita install paket Minsk-nya dengan menggunakan perintah apt install. Nah, kita klik Y untuk melanjutkan. Oh ya, untuk menginstal kita pastikan bahwa Debian sudah terhubung dengan internet. Kita ubah dulu ke bridge adapter. Network setting, kemudian bridge adapter. Kita klik OK. Coba setelah itu kita install lagi. Kita close dulu putihnya, karena jika kita mengganti adapternya otomatis putihnya akan sedikit. Lalu kemudian kita klik open, masuk lagi password, super user, dan password. Kemudian kita install paket Minsk-nya, apt install Minsk. Klik Y untuk melanjutkan dan tunggu hingga paket Minsk-nya itu sudah terinstall. Nah, jika seperti ini, artinya kita sudah berhasil menginstal paket Minsk-nya. Setelah kita menginstal paket Minsk-nya, di sini kita konfigurasi. Namun sebelumnya kita pindah ke direktori var www html. cd var www html dan html. Kemudian kita cek menggunakan ls. Sini bisa kita lihat ada folder index Debian bagian sini. Oke, selanjutnya di sini kita copy file index.html-nya ke var www cp index.html var www. Kemudian kita rm. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan restart menggunakan perintah etc init.d. Kemudian restart. Sini bisa kita lihat bahwa hasilnya oke, yang berarti kita berhasil mengkonfigurasi file Minsk-nya. Setelah itu kita juga bisa mengecek sistem status Minsk-nya, sistem ctl status, kemudian Minsk. Sistem ctl, kemudian status, di sini kita kurang. Nah, sini bisa kita lihat bahwa statusnya adalah aktif dan running. Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian ke klien. DNS terlebih dahulu, kemudian kita pindah networknya ke admin.
Oke, kemudian ke klien, selanjutnya kita pastikan bahwa dia telah mendapatkan IP address. Disable enable dulu. Kemudian enable lagi. Dan kita tunggu hingga klien berhasil mendapatkan IP address. Nah, kita lakukan pengecekan details. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa klien sudah mendapatkan DNS Information Technology.net dan juga telah mendapatkan IP 192.168.43.3 yang merupakan IP dari DHCP server, kemudian /24 subnet max-nya, dan DNS sama dengan IP server 192.168.43.28. Kemudian kita close. Nah, di sini kita masuk ke www.informationtechnology.net. Nah, kita refresh lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita berhasil masuk ke Ngins dengan buktinya adalah welcome to Ngins. Dan kita juga bisa menggunakan IP address server. Di sini kita berhasil masuk ke Ngins juga. Oke, terima kasih sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.